Selamat pagi sahabat semuanya, mohon maaf tadi dari KPFM-nya agak terputus ya. Jadi kita teruskan membahas tentang batu di saluran kemih ya dokter ya, bersama Dr. Edi Sunarno, spesialis urologi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita lanjutkan yang tadi ya dok ya. Silakan. Jadi tadi masalah gejala ya. Gejalanya dok seperti apa? Gejala dari batu saluran kemih ini bermacam-macam, tergantung dari lokasinya, kemudian tergantung dari ukuran batu. Apabila ukuran batunya itu masih kecil, itu memang akan memberikan keluhan yang sangat hebat dibandingkan dengan batu yang sudah sangat besar. Bahkan kalau ukuran batunya sudah sangat besar sekali, bahkan tidak memberikan keluhan apapun, karena tubuh kita sudah beradaptasi dengan ukuran tersebut dalam waktu yang cukup lama. Jadi keluhannya yang pertama adalah keluhan nyeri. Nyeri bisa di pinggang, bisa pinggang sampai menjalar ke dalam perut, atau bahkan kalau nyerinya itu hebat sekali, nyeri itu disertai dengan mual dan muntah. Kemudian apabila sampai ada infeksi, maka keluhan yang lebih dominan itu biasanya diikuti dengan demam yang tinggi begitu. Kalau sudah sangat berat sekali, bahkan sampai kencing kita keluar nanah, itu yang sangat berbahaya karena bisa mengancam jiwa. Tuh. Selain keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan, pasien juga bisa diikuti dengan demam yang tinggi oleh karena infeksinya. Bahkan pasien banyak yang datang oleh karena keluhan bukan keluhan nyerinya, karena dia beranggapan bahwa kalau nyeri di pinggang itu sudah hal yang biasa. Tapi mereka datang dalam keluhan yang seperti panas tinggi yang nggak turun-turun, atau kencing sampai berwarna seperti kapur. Nah, mereka datang dengan keluhan-keluhan seperti itu. Itu sudah sangat berat sebenarnya, sudah sangat berat. Gitu. Jadi keluhan-keluhan tadi biasanya tergantung dari ukuran dan tergantung dari posisi batu ada di mana. Gitu. Kalau batunya sebetulnya harusnya dari kecil sudah kontrol ya dok ya? Ya, karena dari kecil itu sudah biasanya memberikan keluhan begitu. Oh gitu. Sebetulnya kalau batunya masih kecil tuh ada nggak dok? Kalau misalnya kita ada takut dioperasi gitu ya. Jadi apakah ada tindakan-tindakan yang untuk kami yang takut operasi, apakah ada dok? Mungkin obat atau ada. Jadi akan saya sebutkan beberapa pilihan terapi. Jadi terapi yang pertama itu pilihannya memang dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Kemudian pilihan kedua itu dengan tindakan-tindakan yang sifatnya non-invasif, ya. Kemudian pilihan ketiga adalah tindakan yang minimal invasif sampai akhirnya tindakan operatif. Kebetulan di Pertamina sendiri kita bisa melakukan tindakan yang minimal invasif atau yang non-invasif, ya. Non-invasif itu kita bisa melakukan tindakan yang namanya ESWL, tapi syaratnya bahwa batunya itu ukurannya masih sangat kecil. Bisa kita kerjakan apabila batunya kurang dari 1,5 cm. Apakah itu di ginjal maupun di kandung kemih, bisa kita lakukan tindakan ESWL. Jadi pasien cukup datang, kemudian persiapannya tidak dibutuhkan, ya. Jadi datang, kemudian pasien dibaringkan, ya, sadar, dibaringkan, kemudian ada alat yang kita tempelkan di tempat batu tersebut. Kemudian selama kurang lebih sekitar 1,5 jam, alat tersebut memberikan gelombang kejut untuk memecahkan batu menjadi partikel yang lebih kecil. Oh, jadi nggak perlu dibedah ya dok ya? Tidak perlu, dan bahkan pasien bisa langsung pulang. Gitu. Jadi nggak menakutkan ya dok ya? Nah, bahkan mungkin pasien yang di ESWL mungkin malah lebih enjoy karena bisa lihat TV, bisa mendengarkan musik, karena pasien pasti dipeseni mau musik apa gitu. Oh gitu, berarti harusnya kalau ada keluhan sedikit sudah harus kontrol. Betul, supaya jangan sampai terlalu besar, karena kalau terlalu besar pilihan dengan ESWL sudah tidak memungkinkan, sehingga kita bisa menawarkan untuk pilihan terapi yang lain. Oke, itu maksimal berapa senti tadi dok? Ukuran kurang dari 1,5 cm. 1,5 cm. Dan posisi batu ada di ginjal maupun di kandung kemih. Oke, kira-kira kalau batu kecil itu gejalanya apa sih dok? Awal-awalnya? Kalau di ginjal keluhan yang paling sering biasanya nyeri, ya, nyeri di pinggang. Kalau di kandung kemih biasanya keluhan yang paling sering adalah sering kencing. Oh, malah sering kencing ya? Keluhan-keluhan tersebut biasanya diikuti oleh kencing berwarna merah. Oke. Jadi
Jadi teman-teman yang sudah mulai ada gejala-gejala mungkin harus ke dokter segera supaya tindakannya juga segera dan lebih mudah ya dok ya. Betul. Supaya pilihan terapinya itu bisa kita pilihkan untuk yang non invasif atau yang minimal invasif. Oke. Dan jangan sampai pembedahan ya. Ini ada pertanyaan dok, proses terbentuknya batu tuh tadi sudah disebutkan dok ya di waktu dengar radio KPFM, mungkin bisa diulang dok, terbentuknya batu tuh apa sih dok dan faktor penyebab? Jadi terbentuknya batu itu bermacam-macam, ada yang dari pencetusnya dari makanan ya, kemudian dari posisi geografis kita bahwa kita ada di negara tropis yang tingkat hidrasinya juga sangat tinggi, jadi kemungkinan besar dehidrasi dan sebagainya malah menjadi pencetus batu. Kemudian ada beberapa faktor seperti faktor infeksi. Jadi kalau misalnya sering terjadi infeksi saluran kemih juga risiko terbentuknya batu semakin tinggi. Kemudian makanan-makanan ya, banyak makanan yang mengandung kalsium, asam urat, kemudian oksalat itu juga bisa mencetuskan terbentuknya batu. Ada juga dari faktor keturunan atau genetik ya, ada beberapa genetik yang bisa menjadi risiko terbentuknya batu. Biasanya kalau orang tuanya ada yang pernah menderita kencing batu, mungkin bisa jadi anaknya juga mendapatkan penyakit yang sama. Kemudian juga ada beberapa kelainan-kelainan anatomi, kemudian juga ada beberapa mereka yang kurang mobilisasi ya, seperti orang-orang yang habis patah tulang itu juga berisiko terbentuk batu di saluran kemih. Begitu. Itu sama juga ada saran misalnya minum air putih yang banyak gitu dok ya. Ya. Kecuali kalau minum banyak tapi minuman yang lain tidak air putih, pengaruh nggak dok? Jadi kopi, banyak kopi atau sebenarnya intinya cuma air aja bukan. Terserah apakah itu air putih ataukah yang lain, terserah, tapi yang jelas minum yang banyak. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, saya mau tanya, apakah batu asam urat itu ada hubungannya dengan sakit penyakit asam urat? Ya, betul sekali. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah dari apa yang kita makan dan kita minum. Kalau misalkan kita berisiko terhadap tingginya kadar asam urat di dalam darah, itu bisa merefleksikan juga batu yang timbul di dalam saluran kencing kita. Begitu. Ini ada lagi dok, satu lagi dok. Saya pernah mengalami sakit ini dan saya harus operasi melalui alat vital karena saya takut. Apa bisa dok? Gitu dok. Intinya kalau tindakan-tindakan yang minimal invasif itu memang prosedurnya adalah melalui alat vital kita. Jadi dengan alat vital itu, tapi terbius ya. Pada saat terbius, kemudian ada alat yang kita masukkan melalui saluran kencing. Nah, di tempat itu kita akan mencari sumber batunya. Kemudian apabila memang ketemu batu di situ, ya langsung kita pecahkan. Apakah itu dengan laser ataukah itu dengan pneumatik. Tapi semuanya lah kita upayakan untuk yang minimal invasif terlebih dahulu. Oke, berarti harusnya memang sedikit keluhan sudah harus kontrol ya dok ya. Betul. Supaya tindakannya nggak yang besar. Betul. Jadi kebetulan di rumah sakit Pertamina sendiri itu ada beberapa modulasi atau ada beberapa model dari treatment yang bisa kita lakukan. Di antaranya seperti SWL, kemudian URS dan sebagainya. Itu kita kebetulan ada fasilitasnya di sini. Oke. Dan mungkin ada teman-teman yang tanya dok, kira-kira kalau kita pakai BPJS bisa nggak dok? Oh bisa. SWL itu bisa URS yang pakai pneumatik itu bisa ditanggung dengan BPJS. Tapi memang memerlukan rawat inap ya untuk yang tindakan-tindakan yang minimal invasif itu. Tapi kalau untuk SWL tidak perlu rawat inap karena pasien cukup datang, kita jadwalkan sesuai dengan jadwal, kemudian kita lakukan tindakan SWL 1,5 jam menunggu, selesai. Pasien bisa langsung pulang. Langsung pulang dok ya? Oke. Jadi batu itu keluar melalui urin ya dok ya? Iya, karena batunya itu sudah kita pecahkan dengan ukuran yang lebih kecil, ya. Jadi batu itu bisa keluar lewat kencing secara spontan. Oke. Gitu. Baik dokter. Kira-kira ada pesan-pesan nggak dok untuk teman-teman di Instagram, mungkin apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan? Untuk teman-teman
ya semuanya bahwa kalau misalkan ada keluhan nyeri di pinggang, ya jangan segan untuk segera melakukan pengobatan. Apakah di situ ada fasilitasnya? Ya cari tempat fasilitas kesehatan yang terdekat untuk kemudian akan ditelusuri lebih jauh. Apabila kalau memang ada batu, ya baik melalui pemeriksaan fisik maupun dengan pemeriksaan penunjang yang lain seperti USG, kemudian foto atau bahkan dengan CT scan. Kalau sudah ketemu batu, ayo dipecahkan batunya. Kemudian batu yang mau dipecahkan ini tergantung, karena batu yang mau dipecahkan ini tergantung dari lokasi dan ukuran. Ya, kalau sudah besar mungkin pilihan yang tadi saya sebutkan seperti yang non invasif maupun yang minimal invasif sudah nggak bisa. Jadi harus dengan pembedahan. Nah, jangan sampai ke situ. Kalau kita mencegah jangan sampai terjadi seperti itu, jangan takut untuk segera berobat, karena memang banyak yang sekali yang takut ya. Banyak takut kalau memang harus dioperasi dan sebagainya. Seperti itu. Dan kira-kira kalau masa pandemi seperti ini dok, apakah aman untuk pasien berobat dan juga mungkin ada tindakan-tindakan ini? Kebetulan di Rumah Sakit Pertamina ini kami sudah memiliki prosedur, bahwasanya prosedur untuk yang diterapkan seperti prosedur untuk memakai masker, kemudian facelift, kemudian selalu cuci tangan, selalu dikerjakan oleh tim kami di Rumah Sakit Pertamina, sehingga pasien tidak perlu khawatir lagi untuk datang ke sini. Sesuai protokol kesehatan ya, karena kita sudah menerapkan standar yang tinggi untuk pencegahan penyakit corona. Oke, baik dokter, saya rasa cukup dokter. Terima kasih dokter Edi Sunarno. Untuk teman-teman yang mau kontrol, mau berobat, kalau ada keluhan sedikit atau apapun, boleh silakan ke dokter Edi. Prakteknya Senin sampai Jumat ya dok ya, full dari pagi Senin sampai Jumat. jam 8 sampai jam 4 sore ya dok ya. Standby di sini terus dok ya. Standby di sini. Baik dokter, terima kasih sahabat semuanya. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye bye. Oke, sampai ketemu.